Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Manajemen Zakat and Wakaf, and we are with Norma Family, and this my video, and stay tuned. Kita tuh kekeluargaan, semuanya tuh bergantian gitu loh. Ke apa emak hidupnya anak-anak ini loh, para jandanya, jadi supaya mereka juga belajar berorganisasi atau kayak gitu. Konsep kita nggak kayak lembaga-lembaga lain yang dimana sekitar ya. Aturan itu. Nah, kalau bunda tuh lebih ke gini, ayo ini kayak ini, aku harus lihat satu-satu anak ini kelebihannya apa, kekurangannya, apa yang harus kita kembangkan dari anak ini, kayak gitu loh. Jadi aku nggak kepengen anakku nanti ketika dia sudah putus dari ini, dia nggak bisa bingung, masih bingung dengan diri dia sendiri, gitu loh. Jadi aku maunya dia harus paham tentang dirinya. Jadi apa ya, konsepnya ini konsep kekeluargaan. Ya, konsep kekeluargaan. Jadi bukan kayak lembaga-lembaga itu enggak ada nih anak ini, anakku ini adik ini anakku gitu loh. Nah, terus jadi kalau untuk zakat aku enggak ada yang apa namanya terorganisir setiap nggak ada. Jadi setiap tahun itu kita diganti kepanitiaan kecil. Ini ayo tahun ini sama, itu nanti yang pembagian zakat, bertanggung jawab untuk pembagian zakat. Makanya aku bilang kalau zakat belum mantap resmi ya, jelas dong. Karena apa, penerimaan zakat atau penghimpunan apa kayak dana-dana itu tuh ada undang-undangnya kan Ya, PSA 23. iya. Dan itu harus dipahami. Jadi kalau misalkan aku nggak ada legalitas apa kayak Menhub, terus legalitas kami dari Dinsos harus nih. Makanya kenapa banyak sekali lembaga-lembaga itu yang istilahnya nggak termonitor gitu loh, hal-hal kayak gitu. Kayak baru-baru ini kan ada di TV ya, dia sampai bikin itu gede, akhirnya ternyata isinya itu kan cabuli anak-anak kayak gitu tuh loh ya kan. Dan itu ternyata tidak terdaftar di mereka punya legalitas tapi tidak terdaftar di Dinsos. Iya kan, itu karena tidak terdaftar. Kalau kita harusnya resminya, kalau kita memang punya lembaga sosial harus di bawah naungannya Dinsos, karena terkait dengan hukum yang bias kayak gitu kan. Karena pasti kita ada kayak bunda gini kerjasamanya dengan perlindungan anak, ibu dan anak. Jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada anak-anak kita bisa ditangani. Kalau zakat itu saat itu juga tidak perlu dibagikan, Mbak. Berarti ini sifatnya konsumtif ya, Bunda, nggak produktif. Jadi maksudnya ada beberapa zakat yang ditahan lalu dikelola sama Enggak. Pokoknya ini kalau pengelolaan aku nggak berani kok, kan belum berani ya kayak gitu. Karena itu pertanggungan jawabannya sama di atas, nggak bisa, itu harus hitung-hitungannya benar-benar. Ya kan, nggak bisa. Karena apa, kayak misalkan kayak gini, belum tentu bahwa kita kok 2,5% itu kita bisa menutup kosnya lainnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita dari hitungan bagi kita itu beda lagi. Nah, jadi kalau zakat itu pertanggung jawabannya gede banget, nggak berani aku nggak gitu. Jadi paling aku punya tabungan anak-anak, punya buku tabungan kan? Punya buku tabungan anak-anak ini. Jadi kalau memang zakat ini kalau langsung diterimakan ke anak-anak itu kan biasanya ambiar ya. Jadi nah, tugasku ini bagaimana bisa ikut noto ke depannya anak gitu. Jadi kita ngatur keuangannya anak itu ya dengan apa. Nah, tabungan itu kita sudah perjanjian, meskipun itu nggak boleh ngambil kalau nggak kemananya gitu. Ya apa ya, memang harus kita berkomitmen untuk diri sendiri. Apa ya, kan kalau zakat itu ya hukumnya tuh ini
lembaga itu punya konsep sendiri-sendiri. Kalau aku sebetulnya konsepku ini sesuai dengan jumlahnya kementerian, tapi banyak sekali lembaga-lembaga yang apa ya, konsepnya itu mereka bikin sendiri. Jadi kayak apa ya, Mbak, ya, aturannya yang terlalu berlebihan, terus yang itu aku nggak kayak gitu. Jadi lebih ke landasan aku itu kekeluargaan. Aku lebih fleksibel, aku ikutin. Ayo, sama itu jalannya tapi aku marah-marah bener Mas kalau sampai anakku misalkan lucu atau melakukan hal-hal yang itu aku nggak bisa marah-marah. Dan berarti kayak dari pemerintah itu ada aturan khusus lembaga itu harus kayak gini, Ada jumlahnya, tentunya ada. Jadi gini, kalau kita dari kementerian ya, sebuah lembaga itu hanya sebagai pendamping ya, pendamping anak-anak. Jadi kita bukan menguasai kehidupannya anak, tidak. Jadi lembaga itu secara ini kalau menurut kementerian sebetulnya sebagai pendamping anak-anak. Jadi bukan menguasai kehidupan anak-anak. Kebanyakan lembaga-lembaga sosial itu mereka menguasai kan. Itu yang aku nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Karena mungkin aku latar belakangku, satu aku pendidik, kedua aku psikolog ya. Jadi bagaimana tumbuh kembang mental anak kalau kayak nggak gitu. Tapi justru Dinsos itu ngelihat organisasi yang LKSA yang kayak gini itu menganggapnya itu rapi anaknya iya, makanya itu konyol kan. Donat pada akhirnya kan ke bawah itu. Padahal sebetulnya kita menjalin hubungan, membangun sebuah hubungan dengan para janda-jandanya ini loh ya. Itu aku apa ya, dari mereka saling mengenal, terus kita membentuk satu keluarga, dan itu kita saling support. Tidak hanya itu, Bunda akhirnya berkoordinasi juga dengan dinas koperasi. Aku ambil UKM-nya karena pelatihan minyak untuk pelatihan mereka jualan kemudian mereka terbentuk ada ya, ada makanya kenapa Bunda buat seperti ini dengan kemandirian dengan setiap bulan itu kita sisihkan dengan sekolah gitu. Kalian pahami ya, jadi lembaga ini nggak kayak lembaga lainnya. Kalau kesehatan ya pada umumnya sih, kalau aku sih lebih tadi sesuai dengan konsep kekeluargaan ya, aku lebih ke apa yang aku lakukan ke anakku itu aku lakukan dengan mereka. Ada pengurusan dari Dinsos BPJS. Oh berarti bentuknya ini tak data apa gimana? Ya kita dong yang menyerahkan data itu ya, kita nyerahkan datanya, terus mereka yang buat kayak gitu dan kayak kartu kis gitu tuh. SDM masih anak. Jadi kayak gini misalkan anak itu apa ya, sukanya apa ya, di kesenian, aku ikutkan ke sanggar ini. Jadi nanti bisa mereka nanti sampai di mana tuh ini dapat amplop, dapat itu. Nah, jadi Bunda masing-masing tuh melihat masing-masing anak ini apa ya bakatnya gitu loh. Jadi aku harus lihat sumber dayanya, SDM-nya masing-masing anak. Kelebihan betul, bakat yang harus saya asah, karena kalau akademis umum lah itu urusan sekolah. Tapi kita sebagai orang tua, ketika anak kita nggak mampu, kita nggak bisa kan. Tapi ayo kita bantu dengan mengasah itu tadi kelebihan dan nah ini kalau anak-anak jalanan dulu pure dana dari Bunda. Oh berarti awalnya itu cuma dari keresahan Bunda yang melihat anak jalanan. Benar. Bunda nggak ngambil loh APBD, Kalau Bunda udah tahu kan Dinsos, terus Bunda nggak ngambil jalan dari APBD. Satu, kenapa alasanku nggak ngambil? Satu, tidak sesuai dengan jumlah lapangan. Tidak, aku nggak bisa. Mereka membuat aturan ya, karena mereka buat aturan tapi mereka tidak tahu
Nah, kita tidak bergantung ke APBD APBN. Norma pengen mandiri, jadi mandiri dan hanya lembaganya, kita memandirikan juga anak-anak. Kita punya semua loh. Nah, kendalanya ini yang seperti aku bilang. Apa ya? Dinsos ini lebih percaya ke pengelolaan yang itu tadi, otoriter. Harus gini. Nah, kayak gitu loh. Sedangkan Norma ini nggak seperti itu. Saya lebih senang kelembagaan sosial sebagai pendamping, sebagai istilahnya jembatan orang-orang baik juga nggak maksudnya tepat sasaran lah istilahnya untuk mereka mendonasikan itu tepat sasaran. Juga lebih senang kalau dari donatur itu turun lapangan kita supaya lebih real kan kita. Itu sebetulnya yang itu. Nah, kendalanya itu jadi untuk mencari donatur itu nggak gampang. Ini tiba-tiba berdiri itu langsung bunda yang Jadi gini, ya itu tadi awalnya anak-anak jalanan, kemudian kan karena kita sering membantuin mereka, misalkan mereka bikin acara gitu ya, benjolan, terus ya kan untuk apa namanya surat menyurat apa kan harus ada yang pengtuone kan loh. oh iya gawajinya Kak. Jadi akhirnya juga nanti yang ke pariwisata izin dulu ke dinas pariwisata untuk pinjam gedung apa itu dari situ kok nggak diurus sih Bu, nah ini ada masukan, jadi di luar rencana semua kok Mbak. Itu bener-bener bukan apa ya aku punya lembaga atau soalnya enggak. Berdirinya kan berapa sih Kak? 2003. Oh saya lahir. Seusia aku berarti Kak. Wah, boleh kenalan dulu nama masnya, terus Namaku Raffi. di sini sebagai Barista. pengelola ini ya. Ya. Misalkan ini teman sekampusmu, kamu mengadakan sesuatu ya kayak itu ya, pengumpulan dana itu zakat apa, terus ada temanmu ini yang pegangnya nyeleweng banget, apa yang kamu lakukan? Paling dikenakan hukuman sanksi sosial. Soalnya kalau orang zaman sekarang itu lebih kena jerahnya itu kalau kena hukuman sosial. Sanksi sosial. Daripada cuma mengembalikan atau ya. Kalau cuma suruh ganti sudah hilang, tidak ada efek lanjutannya. Ya. Halo, saya Imam dari UINSA. Saya Bintang dari Norma Family. Aku Rafli dari Norma Family. Saya Arfan dari Norma Family. Hai, saya Safi dari Norma Family. Saya Wildan dari Norma Family. Hai, assalamualaikum. Saya bundanya anak-anak Norma Family. Saya Intan dari UINSA. Hai, saya Sari dari UINSA. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa memetik apa yang ada di video tersebut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rek, zakat itu penting, gawe ngresiki awake dhewe-dhewe. Betul rek? Betul. Masuk.